mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih munakahat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara hikmah disyariatkannya pernikahan. Kemudian pada pertemuan kali ini insyaallah sedikit kita membahas tentang hukum pernikahan dan rukun daripada pernikahan tersebut. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukum asal pernikahan adalah sunnah muakkadah, dianjurkan dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkan. Pada dasarnya hukum asalnya adalah sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Kan tapi pendapat Al-Zahiri, Ibnu Hazm, Abu Dawud Al-Zahiri dan yang lainnya mengatakan hukum asal pernikahan itu wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, di antaranya firman Allah, "Fankihu ma taba lakum wa ankihul ayama," dan dalil-dalil yang lainnya. Dan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lamul amr al-muqtarin bi fi'il mudhari. Artinya adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Nabi katakan falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Nabi katakan barang siapa yang telah memiliki kemampuan finansial, kemampuan mental dan seterusnya, maka wajib atasnya menikah. Ini pendapat Zahiri. Ditambah Nabi sebutkan illahnya, fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan hukumnya adalah wajib. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujan. Kewajiban menjaga pandangan hukumnya wajib. Ya Ali la tutbi'in nadratan nadra. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan. Fa innalakal ula wa laysa lakat tsaniyah. Pandangan yang pertama dibolehkan, pandangan yang kedua diharamkan ketika kita melihat yang haram. Maka dengan menikah akan menundukkan pandangan. Kemudian apa? Wa ahsan lil faraj, menjaga kehormatan. Dan menjaga kehormatan kemaluan hukumnya wajib. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka yang menjaga kemaluan kehormatan mereka kecuali disalurkan kepada jalan yang dihalalkan. Di antaranya kepada pasangan atau kepada budak sahaya. Maka menjaga kehormatan hukumnya adalah wajib. Maka menikah juga hukumnya adalah wajib. Kemudian Nabi katakan, faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang tidak mampu menikah wajib atasnya berpuasa. Yang tidak mampu menikah wajib atasnya berpuasa. Apa alasannya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Dengan berpuasa tersebut akan menjaga, fa inna lahu wija, akan menjaga dirinya. Fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena orang berpuasa akan lemah syahwatnya, akan lemah tubuhnya, tidak terlalu banyak berhasrat dan seterusnya. Maka pendapat Zahiri mengatakan hukum asal pernikahan adalah wajib dengan dalil-dalil di atas. Allah Ta'ala alam, pendapat yang paling kuat hukum asal pernikahan adalah sunnah, tidak sampai ke level wajib. Kembali nanti ke individu masing-masing. Dan dirinci para ulama
hukum ini ada hukum asal, ada hukum penerapan hukum. Jadi tolong kita fahami, ada hukum asal, ada hukum yang diterapkan kepada kita, dan ini butuhnya fatwa. Bedakan antara dalil dengan fatwa. Sebagian kita tidak bisa membedakan dalil dan fatwa. Ketika seseorang berfatwa, seorang ustadz, seorang ulama, seorang syekh berfatwa, itu adalah fatwa bukan dalil. Artinya namanya fatwa bisa benar, bisa salah. Dan jangan sampai kita klaim orang yang menyelisih fatwa syekh fulan, menyelisih fatwa ustadz fulan, berarti dia menyelisih dalil. Nah, ini yang keliru. Ya. Dan namanya fatwa terkadang berbeda pendapat. Karena fatwa ini adalah analisa terhadap dalil. Dalil yang ini mutasyabih, dalil ini mujmal, dalil ini muawwal dan seterusnya, maka tergantung siapa yang mentakwil, siapa yang menafsirkan, siapa yang memahami dalilnya. Maka bedakan antara dalil dengan fatwa. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hukum nikah individu, pertama wajib. Ini berdasarkan ahkam taklifiyah khamsah. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang mampu menikah. Ada kemampuan dari segi mentalnya, ada kemampuan dari segi finansialnya, dan dia takut kalau dia tidak menikah terjerumus ke dalam perzinahan, dalam dosa, pacaran, dan seterusnya, maka ketika itu wajib dia menikah. Maka orang-orang yang menghalangi seseorang melakukan kewajiban, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah itu orang tua, apakah itu keluarga, siapapun. Karena kita melihat mungkin anak kita ini, saudara kita ini sudah punya kemampuan finansial, sudah berhasrat, dan akan, kalau tidak menikah khawatir kita terjerumus pada perzinahan, selesaikan, permudah. Allah katakan wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang belum nikah. Kalau kita melihat mereka sudah cukup umur, sudah mampu. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bagaimana kalau sekiranya finansialnya tidak cukup? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, fakir, yakinlah dengan menikah Allah akan berikan kecukupan. Maka permudah. Kalau kita melihat anak kita sudah punya calon, sudah sering chattingan dan seterusnya, dan kita melihat dia mampu, ya sudah, permudah saja. Ya. Karena yang wajib bagi kita seorang ayah adalah menjaga agama anak kita, bukan kuliahnya. Karena tidak wajib anak-anak itu kuliah. Tidak wajib anak-anak itu harus jadi seorang ustadz. Tidak wajib. Karena menjadi seorang ustadz, menjadi seorang alim itu hukumnya fardu kifayah. Tidak diwajibkan kepada setiap muslim. Tidak setiap muslim diwajibkan menghafal Al-Quran. Tidak setiap muslim diwajibkan menghafal hadis. Tidak setiap muslim diwajibkan hafal rukun-rukun secara detail dalam perkara ibadah, tidak diwajibkan. Ini kewajiban dibebankan oleh para ulama kepada para ulama. Tapi kewajiban seorang muslim adalah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Allah motivasi kita untuk membentengi, bukan untuk merebut sesuatu yang tinggi, dan itu suatu kemuliaan. Ya. Tapi Allah berikan standar minimal, jangan sampai kalian dicampakkan ke dalam api neraka demi mencari sesuatu yang tidak wajib. Menuntut ilmu, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang hafidz Al-Quran bukanlah suatu kewajiban. Benar, itu suatu kemuliaan. Tapi andai kata anak kita khawatirkan terjerumus kepada kemaksiatan hanya karena alasan belajar, maka kewajiban kita mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Qaddimil aula fal aula. Idza tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Apabila bergabung antara kebaikan dengan kebaikan, dan kita tidak bisa memilih, maka kedepankan yang lebih utama.
apalagi wajib dengan sunnah. Apa contohnya? Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Ketika kita masuk masjid, kita salat qabliyah masjid, ternyata iqamah berkumandang. Tidak boleh kita lanjutkan salat. Kalau iqamah sudah berkumandang, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat yang sunnah apapun kecuali salat wajib. Bagaimanapun kita nangis dalam salat, bagaimanapun kita khusyuk dalam salat, dia statusnya salat sunnah. Begitu pula pada bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin berbondong-bondong salat tarawih, tetap hukumnya sunnah. Di mana salat subuhnya, yang itu hukumnya wajib. Mana salat zuhurnya, panas memang, tapi salat zuhur itu lebih wajib dibandingkan salat tarawih yang 1 juz per malam. Mana yang lebih afdal? Salat zuhur. Ya. Salat isya, mana orang salat isya? Mana orang salat maghrib? Tapi salat tarawih semuanya keluar. Nah, ini begini cara kita menganalisa suatu hukum. Ya, jangan hanya dilihat semangat dan seterusnya, tapi kita lihat dari kacamata syariat. Maka, andai kata kita melihat anak kita sudah berpotensi, maka nikahkan segera. Jangan sampai kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melarang mereka melakukan kewajiban. Karena mereka sudah mampu, mereka sudah berhasrat dan khawatir kalau tidak menikah terjerumus pada perzinahan, kemudian kita larang. Ketika mereka melakukan maksiat, kita akan tanggung jawab. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bisa saja hukum pernikahan itu pada seorang hukumnya sunnah. Ketika dia mampu, tapi dia tidak khawatir akan terjerumus pada dosa. Karena dia sibuk bekerja, karena dia sibuk belajar, sehingga dia tidak terlalu fokus kepada perkara-perkara syahwat tersebut. Tetap dianjurkan dia menikah tadi, tapi tidak sampai level wajib. Kata Nabi SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin." Ketika seorang hamba telah menikah, maka dia telah sempurnakan sebagian agama. "Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Maka hendaklah bertakwa kepada Allah pada sebagian yang lainnya. Kemudian berikutnya, hukum pernikahan bisa saja makruh. Makruh ini dibenci. Al-mubghad. Ya, kalau bahasa kita kan cuman makruh, tapi di bahasa syariat makruh itu dibenci. Ibaratnya dosa tidak, tapi Allah murka. Dosa tidak, tapi Allah tidak suka. Ya, itu namanya al-mubghad, dibenci. Ya, seperti santri ditegur ustadznya marah tapi tidak masuk poin. Ya, tidak masuk poin, tidak sampai kena SP dan seterusnya, tapi ustadznya marah. Akan cuman ustadznya marah, enggak. Karena mungkin kita berusaha untuk mencari agar ustadz marah. Kita berusaha agar ustadz itu tidak marah. Begitu pula makruh, jangan kita katakan cuman makruh. Mubghad, dibenci makruh itu. Ya. Minum berdiri apa hukumnya? Haram. Mana dalilnya? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Yang lain seperti kita sudah pernah bahas hukum minum berdiri. Ya. Kesimpulan hukum minum berdiri tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Tapi jangan kita cuman makruh kemudian kita minum sambil jalan. Nah, tidak boleh. Apalagi kita seorang penuntut ilmu. Makruhnya kita itu haram bagi masyarakat. Karena kita akan jadi contoh. Ya, kadang ada sebagian ada penuntut ilmu yang memang bisa jatuh kepada haram. Karena dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat itu sangat luar biasa. Walaupun dari segi syariat dia tidak sampai haram. Di antaranya adalah sholat witir. Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya mengatakan, tidak layak kita sebagai seorang penuntut ilmu kalau tidak sholat witir. Apa kok sholat witir? Sunnah. Tapi kata Imam Ahmad atau yang lainnya, tidak layak seorang penuntut ilmu itu tidak sholat witir. Karena simahnya penuntut ilmu itu sholat malam. Minimal sholat malam itu sholat witir 1 rakaat. Itu pun tidak bisa dia. Agama mana yang dia perjuangkan? Ilmu apa yang sedang dia pelajari? Kalau sholat witir saja dia tidak bisa. Sementara Nabi tidak pernah tinggalkan sholat witir. Sedang safar ataupun sedang mukim. Di atas kendaraan atau
sedang mukim. Nabi tidak pernah tinggalkan sholat witir. Bahkan Nabi pernah qadha di siang hari. Saking pentingnya sholat witir. Bahkan sebagian mazhab mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi ada wajib, ada fardu. Di antaranya mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu itu yang 5 waktu. Wajib itu seperti sholat tahiyatul masjid, sholat id, sholat witir, dan yang lainnya itu di mazhab Hanafi hukumnya wajib. Tapi tidak sampai level fardu. Nah, berikutnya, ada pertanyaan, bagaimana jika sekiranya seorang tidak bisa menyalurkan hasrat biologis? Karena mungkin ada kekurangan, ada cacat, ada penyakit, atau mungkin karena sudah tua, yang mana ada kewajiban yang tidak bisa kita lakukan. Apakah tetap dianjurkan dia menikah? Jawabannya tetap. Ya, karena pernikahan bukan hanya dalam urusan biologi saja. Pernikahan bukan hanya urusan ranjang saja, banyak. Karena pernikahan itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Saling berbuat baik, saling bertukar tabadul manfaah, saling memberikan manfaat kepada pasangan dan yang lainnya. Banyak manfaat daripada pernikahan. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang, mohon maaf, Allah takdirkan dia mandul. Sementara ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tetap kita katakan dianjurkan. Tapi dengan syarat mereka saling memahami, saling menerima dan yang lainnya. Karena di antara istri-istri Nabi siapa yang memiliki keturunan? Dan semuanya wanita-wanita mulia. Dan kemuliaan wanita bukan dikaitkan dengan banyaknya anak. Tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibunda kita Aisyah tidak dikaruniai anak. Dan istri-istri Nabi yang lainnya. Tapi dengan itu tidak mengurangi kehormatan mereka sedikit pun. Tidak mengurangi martabat mereka di tengah wanita yang lainnya. Kemudian berikutnya, dikatakan makruh, ya, ketika dia tidak memiliki kesanggupan dalam menyalurkan hasrat biologis. Kita katakan tadi, kalau sekiranya mereka saling memahami. Tapi ketika dia tidak menjelaskan ini di awal dan ternyata terjadi kesalahan, maka ini tentu suatu hal yang tidak dianjurkan. Seorang yang, mohon maaf, impoten dan yang lainnya, dan dia faham itu, kemudian dia tidak sampaikan kepada calonnya, maka tidak dianjurkan dia menikah. Tidak dianjurkan. Hendaklah dia bersabar, dia fokus kepada ibadah. Ketika dia menikah dan dia tidak sampaikan itu kepada pasangan, maka ini tentu perkara yang tidak benar. Tapi ketika dia sampaikan apa adanya dan pasangannya menerima apa adanya, maka silakan. Begitu pula seorang yang mungkin finansialnya apa adanya. Yang mana mungkin dia menikah dengan seorang yang memiliki jabatan, kedudukan, dan dia tidak mampu, maka tidak dianjurkan dia untuk menikah. Cukup dia fokus kepada karirnya, pekerjaannya. Tapi andai kata dia sampaikan dan pasangan tersebut menerima, insya Allah tidak ada masalah. Maka poin penting di sini adalah komunikasi. Bab ta'aruf tidak ada dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tidak ada urutan ta'aruf A, B, C, D, itu tidak ada. Allah Ta'ala saya tidak jumpai itu. Tapi ta'aruf ini adalah rangkaian proses bagaimana kita mengenal, menggali informasi dan bisa kita saling memahami. Oh ternyata calon kita ini memiliki cacat A, B, C, D. Kalau kita terima silakan dilanjutkan, kalau tidak silakan diputuskan. Jangan sampai ketika kita menikah kemudian kita tidak tahu ternyata ada cacat yang fatal. Kemudian kita permasalahkan di kemudian hari, ini yang menjadi permasalahan. Kemudian haram. Kapan pernikahan itu haram? Ya, karena diantaranya adalah menikahi wanita yang masih berstatus istri orang, atau di dalam masa iddah, atau ketika ihram, atau menikahi dengan niat menzalimi, atau menikahi dengan niat talak. Ya, daripada saya ngekos, mendingan saya nikah sama anak bapak itu, dapat saya kos gratis, makan gratis, sudah selesai urusan saya ceraikan dia. Nah, ini pernikahan yang diharamkan.
Karena sudah ada niat seperti itu. Kemudian juga termasuk dia tidak mengukur kemampuan dirinya. Bisa dipahami? Yang pakai batik. Nomor berapa kita? Antum? Antum. Nomor berapa kita? Iya. Baru makruh, kita sudah diharam. Nah, dicatat haram. Ketika seorang yang ingin menikah, di antara yang ingin menikah dia harus melihat kemampuan dirinya, finansialnya dan seterusnya. Dan mohon maaf, kasus ini juga terjadi pada kasus poligami. Bisa saja poligami itu hukumnya wajib. Ya Pak ya, kita ulang Pak ya. Bisa saja poligami itu hukumnya wajib. Kita kembalikan ke awal. Andai kata dia memiliki kemampuan. Dari segi ekonomi yang tadinya satu istri 3 juta, sekarang gaji saya sudah 6 juta, 10 juta. Dari segi mental, finansial, dan seterusnya dia sudah mampu. Dan kalau dia tidak poligami, dia jatuh kepada zina, selingkuh, dan seterusnya, maka wajib dia poligami. Dan istri di sini harus paham, siapapun tidak boleh menghalangi. Daripada jatuh pada perzinahan, perselingkuhan, dosa. Kenapa? Karena menjaga agama itu sangat penting. Ya begitu pula dengan sunnah. Ya tidak wajib kita itu berpoligami. Andai kata, setiap kali saya sukses, kalau saya sudah sukses saya poligami. Makanya kadang kita tidak sukses-sukses Pak. Karena doa istri kita. Ya Allah jangan biarkan abang itu sukses. Kalau dia sukses nanti dia poligami. Ya tidak wajib poligami. Seperti yang ini. Ketika kita sudah memiliki kemampuan dan kita tidak khawatir untuk terjerumus dalam dosa. Karena saya sudah cukup dengan istri, saya sudah padat kegiatan, tidak ada waktu lagi. Maka tidak wajib kita untuk poligami. Kebalikannya juga makruh. Kebalikannya juga haram. Kalau ternyata kita poligami hanya untuk coba-coba. Istri saya orang Padang, saya belum pernah nikah sama orang Jawa. Gimana sih rasa masakan Jawa itu? Oh dapat saya ternyata masakan Jawa itu manis, cerai. Bugis lagi. Yang Medan lagi. Jadi traveling kuliner. Ya, jadi kadang poligami itu hanya untuk coba-coba, ini haram. Jangan Anda katakan ini sebagai sunnah. Kalau seperti ini niatnya haram. Ya. Saya sama ini belum, sama itu saya mau coba. Saya ingin menyelamatkan, judul yang paling bagus kan menyelamatkan janda. Ya. Tidak kewajiban kita menyelamatkan janda itu Pak. Tidak kewajiban. Kembali kepada poin ini. Apakah kita sudah mampu? Apakah kita tidak, kalau saya tidak berpoligami saya akan jatuh kepada dosa? Silakan pakai. Dan ingat, ketika saya mengamalkan sunnah, akan ada yang namanya cobaan. Pahami? Setiap tinggi level kita, maka semakin tinggi pula cobaan kita. Penuntut ilmu beda cobaannya dengan yang awam. Seorang ustadz beda cobaannya dengan awam. Bagi orang awam mungkin perkara itu biasa. Tapi ketika seorang ustadz melakukan perkara itu, na'udzubillah, viral di mana-mana, diremehkan, direndahkan, seakan-akan ustadz ini bukan siapa-siapa. Berat cobaan jadi ustadz. Ya. Padahal kalau masyarakat awam melakukan mungkin ya biasa. Orang awam belum ngaji. Ada uzur, tapi kalau ustadznya tidak ada uzur itu. Ustadz apa pula itu macam tuh. Besok jangan ngaji sama. Tidak ada uzur kita kalau untuk ustadz. Padahal semakin tinggi keimanan, semakin tinggi pula cobaan. Begitu pula dalam poligami. Saya mengamalkan poligami ini karena mengamalkan sunnah. Tetap. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun, dalam surah Al-Ankabut. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara belum ada ujian. Ya. Mustahil kita dapat SIM itu kalau tidak ada curi nembak ya. Kita akan diuji kemampuan kita itu ketika ada kondisi genting. Dalam kondisi normal, jalan tol, jalan lurus, tidak nampak skill mengemudi kita. Tapi ketika jalan berlubang, macet, kemudian ada masalah di jalan, baru kelihatan.
Dalam kondisi normal kita tidak nampak skill ilmu kita. Tapi dalam kondisi genting, kelihatan kita ini berilmu atau tidak. Ya. Maka ketika kita mendeklarasikan berdiri, saya sudah beriman, saya mengamalkan sunnah, ingat cobaan kita tidak seperti cobaan orang-orang yang lain. Jangan sampai kita ingin mengamalkan sunnah yang menurut kita itu sunnah, ternyata kita justru melakukan kezoliman. Dan poligami itu akan rentan terhadap yang namanya kezoliman. Kita tidak wajib untuk menyelamatkan orang lain tadi. Tidak ada kewajiban. Dan menyelamatkan bukan hanya sekedar dengan menikahi. Banyak dengan membantu, dengan memberikan pekerjaan dan seterusnya banyak. Tapi ketika kita sudah masukkan ke dalam kehidupan kita, menjadi tanggung jawab kita. Makanya saya sering sampaikan, yang andai kata teman-teman ada buka donasi dan seterusnya, sanggup atau tidak mengelola? Kalau tidak, karena kita tidak wajib untuk mengelola donasi. Tapi ketika kita sudah pegang itu duit orang. Kita tidak boleh makan ini, harus disalurkan dengan cara yang benar dan seterusnya. Ini sebagian kawan-kawan kadang dia hanya penyalur, tapi seakan-akan donatur. Bukan duit dia. Tapi songongnya minta ampun. Kamu mau kan? Ini, padahal itu bukan duit dia. Ya samalah seperti misalnya kita ada orang ngasih beasiswa melalui kita. Kita ingin salurkan ke anak-anak, pajak dulu. Ini kalau bukan bapak, ini bukan duit bapak ini. Ini duit anak-anak disalurkan melalui kita. Kadang dipotong pula sama kita sekian persen. Ini makan harta dengan cara yang tidak benar. Ya, apalagi sampai kita ada sebagian kita lihat, kalau kau ingin mendapatkan ini harus lakukan itu. Tidak ada kewajiban itu. Karena itu memang hak kita. Tidak ada kewajiban kita untuk meminta manfaat daripada sesuatu yang kita berikan tersebut. Barakallahu fikum, kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
Anggap tidak ada hukum nikah itu mubah. Karena pernikahan itu dianjurkan. Walaupun tidak ada asrat, walaupun tidak ada, tetap dia mendapatkan pahala untuk menikah. Maka kita bagi hukum nikah menjadi 4. Kemudian berikutnya kita bahas rukun pernikahan. Rukun itu sesuatu yang ada di dalam pernikahan. Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang rukun pernikahan. Karena tidak ada dalil yang qat'i mengatakan ini rukun, ini syarat. Rukun dan syarat itu adalah istinbad atau analisa para ulama. Apabila dikatakan analisa dan istinbad para ulama, ulama berbeda-beda. Fal ulama yakhtalifun. Tergantung usulan dan metode pendalilan mereka. Sebagian madhab diantaranya madhab Hanafi mengatakan ijab dan qabul saja. Maka di madhab Hanafi tidak ada wali. Ini yang dipakai oleh sebagian orang-orang atau oknum kiai, oknum ustadz, oknum pengasuh pesantren yang menikahi santrinya tanpa perlu persetujuan orang tua daripada si santriwati tadi. Dengan alasan inilah madhabnya Hanafi, menikah boleh tanpa wali. Ya. Datang seorang kepada kita meminta agar dinikahkan. Saya katakan yang bisa menikahkan wali. Ustadz tidak ada wewenang dia menikahkan siapapun kecuali anaknya, kecuali saudari dia. Karena yang menikahkan itu hak siapa? Haknya wali. Pak KUA juga hanya sebagai pencatat saja, administrasi pemerintah mencatat. Jadi yang menikahkan sebenarnya bukan Pak KUA, tapi wali, yaitu ayah atau keluarga dari mahram perempuan. Itulah yang menikahkan. Nah, jika tidak ada wali, barulah Pak KUA tadi. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah tanpa wali. Kalau mereka tidak punya wali, fasultan waliyyu man la waliyya lahu. Kalau tidak punya wali, maka pemimpin di sini adalah Pak KUA, itu adalah walinya. Maka pernikahan siri tidak punya wali. Ustadz bukan wali. Kalau memang pernikahan siri itu yang tidak ada mahramnya, tidak ada orang tuanya, maka tidak bisa dinikahkan oleh Pak Kiai, Ustadz, siapapun dia bukan hakim, dia bukan sultan. Sultan ini adalah pejabat negara yang memang bertugas untuk menikahkan Pak KUA atau Pak Penghulu. Kemudian di madhab Hanafi, Maliki, suami, istri, dan wali. Suami satu, istri satu, wali satu. Maka di madhab Maliki, sigot, dan di madhab Hanafi, sigot juga tidak penting. Apa itu sigot? Karena di madhab Syafi'i, dan ini yang dipakai di Indonesia, ada 5. Suami, istri, wali, saksi, sigot. Ini saja yang kita pakai, karena ini yang paling aman dan ini dipakai di undang-undang kita. Suami, istri, wali, saksi, sigot. Di madhab Maliki dan madhab Hanafi tidak ada sigot. Artinya di kita, di Indonesia yang madhabnya Syafi'i, sigotnya jelas. Saya nikahkan engkau dengan putri kandungku, Fulanah binti Fulan, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu sigot. Harus ada kata-kata nikah atau kawin. Dan itu menjadi rukun di madhab Syafi'i dan di madhab Hambali. 2 madhab, Syafi'i dan Hambali. Tapi madhabnya Maliki dan Hanafi, Abu Hanifah, tidak mewajibkan sigot. Bapak punya anak, bapak punya anak nih, bawalah pulang anak bapak. Iya pak, saya bawa pak. Udah selesai. Dengan akad memberi. Ini saya berikan anak saya nih, atau saya ambil aja anak saya itu bawa pulang. Tapi maksudnya faham. Maksudnya adalah nikah, walaupun lafaznya bukan lafaz nikah. Dan dalilnya ada di antara surah Al-Ahzab, ketika seorang wanita datang kepada Nabi. Wa mra'atan id wahabat nafsaha lin Nabi id arada Nabi ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Seorang wanita yang datang kepada Nabi menghibahkan, wahabat nafsa, dia hibahkan, ya Rasulullah saya hibahkan. Berarti boleh dengan lafaz hibah. Ini saya hibahkan putri saya. Atau dalam lafaz tamlik. Dalam madhab Maliki boleh dengan lafaz tamlik. Milk. Apa dalilnya? Ada dalam hadis Nabi. Ketika Nabi menolak ini wanita, jadi Nabi tidak menjadi terima ya, maka
Jadi beliau menawarkan diri, kata Nabi, saya tidak ada keperluan. Begitu saja, jangan kamu jelek, enggak, saya tidak ada keperluan. Tidak perlu kita bantah, tidak perlu kita tolak dengan sarahah. Saya tidak ada keperluan. Maka diterima pria lain, ya Rasulullah, untuk saya saja. Maka Nabi mengatakan, apa yang kau miliki? Maharnya, saya tidak punya mahar. Cincin dari besi, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi. Khilaf para ulama, bolehkah pakai cincin dari besi? Berdasarkan ayat hadis ini boleh. Tapi ada hadis yang lain mengatakan cincin besi itu pakaiannya ahli neraka. Artinya tidak sampai level haram. Kemudian cari ini, cari itu. Terakhir, apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran? Iya. Maka Nabi langsung akad nikahkan, qad malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Karena Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sultan, wali. Maka Nabi langsung akadkan, setelah aku nikahkan engkau dengan dia, dengan apa yang kau miliki daripada Al-Quran. Jadi adalah fastamlik, qad malaktukaha. Boleh. Dalam mazhabnya, apa tadi? Maliki. Adapun mazhabnya Syafi'i, harus ada sigat. Ditambah lagi di KUA kita harus satu nafas. Harus bersambung. Dibayar tunai. Saya terima. Kalau tidak satu nafas, maka ya Allah Ta'ala alam tidak mesti satu nafas, tapi yang mesti satu majelis. Khilaf lagi para ulama, bolehkah terputus dengan putus yang ringan, seperti dibayar tunai, diam dulu ambil nafas, saya terima. Khilaf, tapi yang rajih Allah Ta'ala alam ini diperbolehkan, asalkan tidak sampai panjang. Saya bayar tunai, begini dulu, ambil wudhu dulu Pak, buang air dulu Pak. Itu terlalu panjang jedanya. Ya, maka itu diantara rukun-rukun daripada pernikahan 5 di madhab kita, di madhab Syafi'i, dan ini dipakai di undang-undang perkawinan dan di kompilasi hukum Islam. Suami dengan syarat-syaratnya, insya Allah kita jelaskan pertemuan berikutnya syarat-syarat suami, kemudian syarat-syarat istri, kemudian syarat-syarat wali. Ini tidak semua wali bisa jadi wali. Ya. Bagaimana kalau walinya tidak ada kecuali sepupu? Sepupu juga ternyata masih bisa jadi wali. Nanti ada urutan-urutan wali. Bagaimana itu tidak boleh, ini boleh. Kakek melarang, ayah boleh. Atau ayah melarang, abang boleh. Adalah bang, tidak usah pakai ayah lagi. Ayah melarang abang aja yang nikahkan. Boleh atau tidak? Nanti kita bahas insya Allah di syarat wali. Oh, walinya ternyata tidak sholat. Walinya ternyata pemabuk dan seterusnya. Kemudian saksi harus 2 orang. Kemudian juga sigar, ini kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Dan kita bahas juga pernikahan online. Allahu Ta'ala alam. Ini udah banyak Pak, bertumpuk nih anak-anak nih. Maka jika seorang minum khamar, maka amalan baiknya tidak diterima Allah selama 40 hari. Jika iya, apakah ia dapat bertobat saat fase 40 hari tersebut? Allah Ta'ala alam, ya tetap dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah dia bertobat tetap diterima? Allah Ta'ala alam. Izin bertanya, bagaimana sikap kita menyikapi seorang wanita yang melarang kita melakukan hal kebaikan? Mohon pencerahannya. Apa contohnya ya? Poligami. Apa contoh kebaikannya? Kuliah dulu atau nikah dulu? Apakah boleh seorang pria ingin menikahi seorang wanita, akan tapi seorang pria tersebut menyuruh wanita tersebut untuk menunggu? Waktunya lama disebabkan pekerjaan dan kuliah. Apa hak dia nyuruh-nyuruh orang? Apa hukum orang yang menikah tanpa mahar tapi sama-sama meridhoi? Tidak sah. Ya.
Karena saking baiknya wanita itu, udah bang, udah usah bang bayar mahar. Mana boleh. Mahar itu walaupun air putih, walaupun asil ini, walaupun pijitan, walaupun 100 rupiah, itu mahar namanya. Nggak bisa. Jadi Jawa itu banyak maharnya cuma air putih, maharnya sendal jepit, maharnya 5.000, nggak bisa. Makanya Nabi katakan, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Jarang orang pakai cincin dari besi, itu pun tak punya tuh. Cari sarung, sarung pun tak punya, peci tak punya. Intinya tidak boleh nikah tanpa mahar. Izin bertanya, apakah orang yang menikah harus punya mahar atau tidak? Harus. Yang mahar itu mudah. Yang sulit itu uang pestanya. Apakah rujuk harus pakai saksi? Sebagian ulama mengatakan harus. Jadi ketika terjadi perceraian dan di masih masa iddah 3 kali haid, maka dianjurkan dia mendatangkan saksi bahwasanya saya sudah balikan dengan pasangan saya. Sebagian ulama menganjurkan itu. Bagaimana jika seorang hamil di luar nikah dan setelah itu dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tadi? Pertanyaan, jika anak tadi lahir, apakah nasabnya kembali ke ibu atau ke ayah? Khilaf para ulama. Kalau yang menikahinya bukan yang menghamili, ijma' para ulama tidak sah. Yang menghamilinya kabur, kemudian bertanggung jawab orang lain, sementara dalam kondisi hamil, pernikahannya tidak sah karena menikahi wanita hamil, itu menikahi wanita dalam masa iddah, haram, tidak sah. Terjadi perbedaan, apakah kalau dia yang menghamili, dia yang menikahi, sah atau tidak? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena kasusnya sama, dia menikahi wanita dalam masa iddah, yaitu hamil. Boleh kita nikahi kapan? Hatta yada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Meskipun dia menghamili. Sebagian ulama yang lain mengatakan sah. Ya, yang dilarang itu berhubungan badan. Karena pernikahannya terpenuhi rukun dan syaratnya. Maka Allah Ta'ala alam, kami berpandangan tidak sah. Apakah pernikahannya harus diulang? Sebagian masyarakat mengatakan setelah lahir pernikahannya diulang. Kita katakan pernikahan di awal itu tidak sah. Jadi tidak ada bahasa mengulang. Jadi kalau kita paksakan nikah di awal demi malu dan seterusnya, kemudian ya terjadi hubungan suami istri terjadi dan seterusnya, itu zina. Ya, jadi ya itu konsekuensi. Kita yang berbuat, kita bertanggung jawab. Dan apakah anak itu dinisbatkan kepada ayahnya? Tidak. Jadi simple, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam Islam, anak itu adalah anak yang ada setelah pernikahan. Walaupun kita ayah biologis, tidak perlu tes-tes DNA. Tes DNA siapakah ayah. Kalau terjadi di luar pernikahan yang sah, bukan anaknya kita. Begitu pula sebaliknya, kalau mohon maaf dan na'udzubillah, andai kata ternyata istri kita berzina dan hamil dari pria lain, itu juga bisa dinisbatkan kepada kita suaminya. Ya. Kalau itu anak meskipun darah daging orang lain, terjadi perzinahan dan seterusnya, maka itu boleh dinisbatkan kepada kita. Karena kita sebagai al-waladu lil firash. Kembali apakah kita terima atau tidak, itu kembali urusan masing-masing. Saya tidak terima istri, silakan ceraikan. Tapi apakah kita memaafkan dan kita terima, apakah anak itu dinisbatkan kepada kita? Iya, dinisbatkan kepada suami sah. Apakah dalam, akan tapi di Indonesia ada undang-undang, di konstitusi, boleh anak biologis itu mendapatkan hak nafkah dan mendapatkan hak waris, diantaranya dengan tes DNA. Tapi dalam Islam itu tidak ada urusan. Apakah dalam akad nikah diwajibkan mengucapkan nama mempelai perempuan? Takutnya anaknya banyak. Saya nikahkan engkau dengan putri saya. Putri yang mana satu? Ya, maka disebutkan orangnya. Jika memiliki istri yang mandul, apakah boleh untuk menceraikannya atau dipertahankan saja? Silakan pilih. Apakah tidak ada kewajiban untuk menceraikan?
Dan kita lihat semua istri Nabi tidak ada yang melahirkan kecuali Khadijah radhiyallahu tidak diceraikan Nabi SAW. Ya. Dan lihat ibunda kita Aisyah, beliau tidak punya anak, tapi kitalah anak beliau. Ummahatul Mukminin, beliau adalah ibu kita. Setiap hadis yang beliau riwayatkan mengalir pahalanya kepada ibunda kita Aisyah. Jadi pernikahan bukan hanya sekedar anak. Ya. Jika mertua si laki-laki ridho untuk menikahkan anaknya, akan tapi mertua si perempuan tidak setuju. Kalau mereka nikah, apa hukum? Jika mertua laki-laki, ayah perempuan belum jadi mertua ya. Kalau sudah jadi mertua, sudah selesai pembahasan. Tapi si ibunya wanita tidak setuju. Yang ibrah di sini adalah siapa yang menikahkan? Ayah. Ketika ayahnya sudah menikahkan, selesai masalah. Jadi besok bawa cucu ke rumah mertua. Selesai masalah. Saya memiliki saudara yang sedang mengalami masalah, yaitu menghamili seorang wanita. Selama pembuktian si wanita hamil atau tidak, apakah boleh bagi seorang orang tua untuk mengusir anaknya dari rumah? Pembuktian hamil itu 1 kali haid. Kalau dia bulan depan haid, maka dia tidak hamil. Maka istibra bagi wanita yang fasakh itu hanya 1 kali haid. Ya, ada ya ketika dia 1 kali haid, seperti wanita yang mohon maaf sudah menopause. Menopause atau yang sudah, mohon maaf, kalau menopause itu salah satu quru 3 bulan. Jadi ada fasakh, keputusan pemerintah memerintahkan mereka untuk dipisah, maka pembuktian hamil atau tidak hanya 1 kali haid. Oh ternyata bulan depan dia haid, maka berarti dia sudah tidak hamil, maka boleh menikah lagi. Mengatasi masalah bukan dengan masalah. Anak kita sekarang sedang tertimpa masalah, walaupun itu dosa, maka sikap kita sebagai orang tua memberikan solusi. Ya, dengan konsekuensi ini juga sebagai hukuman bagi seorang ayah yang mungkin dia lalai dalam mendidik anaknya. Maka ini juga beban tanggung jawab kita bersama. Kalau kita telantarkan, kalau kita usir, justru mudaratnya akan lebih besar. Dia akan berjumpa dengan pria yang tidak baik, masa depannya hilang dan seterusnya. Semua kita punya kesempatan untuk berdosa. Jadi ketika kita melihat saudara kita berdosa, jangan kita tepuk tangan. Jangan kita terlalu berlebihan, menviralkan, menghina, merendahkan. Ingat, dia manusia, dia punya salah. Saat ini Allah tampakkan salah dia. Dan ingat, kita juga manusia. Dan kita pasti juga punya salah. Dan mungkin suatu saat juga Allah tampakkan kesalahan kita tidak tahu. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, Ustaz Maududi sering jelaskan itu, ketika sampai berita buruk, aib saudara kita kepada kita tutup. Kita berikan uzur, kita berikan kesempatan dia bertaubat. Ini hanya, mohon maaf, ya perzinahan, bukan kesyirikan. Umar bin Khattab seorang yang musyrik. Umar bin Khattab seorang yang musyrik. Mana lebih besar syirik daripada zina? Tapi kesempatan bertaubat itu terbuka lebar untuk siapapun. Bahkan bukan hanya musyrik, termasuk orang yang menghunuskan pedang kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah dendam. Nabi tidak pernah ungkit masa lalu. Bahkan dalam kasus perceraian, ketika sudah kita maafkan pasangan kita, tidak usah diungkit-ungkit. Kita sudah bisa menerima dia, kita tutup masa lalu kita. Jadi sikap orang tua mengusir anaknya, sementara anaknya tadi belum pasti hamil atau tidak, maka ini sikap yang tidak tepat. Justru ini sebagai pelajaran kita, kealpaan kita sampai anak kita seperti ini. Kita introspeksi diri. Jangan kita cuci tangan. Cuci tangan, lepas tangan, tidak begitu caranya. Naam. Ini kertasnya si macam mana nih? Jika seorang istri berzina kepada lain atau ia hamil anak perempuan ini. Nah, tadi kita sudah jelaskan al-waladu lil firash kata Nabi. Anak itu bagi yang punya ranjang.
Selama kita masih berstatus sebagai suaminya, maka tidak usah ditanya itu anak siapa. Tidak usah kita ragukan ini anak saya, ini tidak mirip saya, tidak mirip emaknya pula. Mirip tetangga pula, tidak boleh. Tidak boleh kita meragukan itu, Pak. Jadi dalam Islam sudah jelas. Saya tadi dari kamar mandi, kemudian di dalam sholat kita ragu sudah wudhu atau belum, tidak usah dipertanyakan itu. Kita pakai kaedah-kaedah yang jelas. Apa kata Nabi? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dengar dia suara atau tercium dia aroma. Jangan ada keraguan. Kalau kita sudah masuk ke bab ragu tadi, ada hak orang yang kita pertanyakan. Berarti ketika kita meragukan status anak kita ini, berarti kita menuduh anak istri kita berzina. Menuduh orang lain berzina wajib mendatangkan 4 orang saksi. Ternyata ini baru tuduhan, praduga. Ketika kita tidak datangkan saksi, maka kita harus dicambuk. Ternyata kita tidak mau dicambuk, maka kita harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi kembali. Itu namanya li'an. Jadi li'an itu tidak ada kata-kata rujuk. Jadi jangan biasakan meragukan sesuatu yang sudah jelas. Maka ketika seorang laki-laki angkat yang sudah balik, bagaimana supaya dia jadi mahram? Nikahi dengan anak perempuan kita. Karena anak angkat itu tidak ada urusan apapun dengan kita, tidak nasab, tidak perwalian, tidak mahram, tidak waris. Ini jangan percaya dengan film. Anak angkat dikasih warisan karena anak angkat inilah yang mengasuh orang tua. Anak kandung tidak pernah nampak. Tidak ada urusan durhaka atau tidak pun dia tetap anak. Ya, karena waris itu bukan haknya si mayat, tapi haknya orang yang hidup. Dan ketika orang hidup dimati, dia tidak melakukan kebaikan ketika dia meninggalkan waris. Karena kebaikan itu yang dilakukan saat hidup. Ketika mati, maka saat itu harta kita berpindah ke ahli waris. Kecuali ada penghalang-penghalang yang dia tidak mendapatkan waris. Allah Ta'ala alam. Cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.